Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk kali ini, karena ini adalah pertemuan yang pertama, pelajaran serba pertama untuk kita di kelas 10, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Iwayan Eri Gunawijaya. Saya berasal dari Desa Adat Bukit Batu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan Provinsi Bali. Di sekolah ini saya ditugaskan untuk mengajar pendidikan budi pekerti dan agama Hindu untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan di video pembukaan ini saya mengkhususkan untuk kelas 10. Yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai mekanisme pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 10. Dan untuk menghemat waktu, langsung saja akan saya jelaskan. Baik, sekarang Bapak lanjutkan pada mekanisme pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 10. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan selama 2 semester. Yang kedua, materi pembelajaran dibagi menjadi 6 bab, antara lain pada semester ganjil, bab pertama yaitu Yadnya dalam cerita Ramayana. Bab kedua, Upaweda. Bab ketiga, Pemahaman Warika. Dan pada semester genap, kita akan membahas bab keempat tentang Sat Darsana, bab kelima tentang Catur Asrama, dan bab keenam tentang Catur Warna. Yang kedua adalah dalam sistem pelaksanaan pembelajaran, antara lain penjabaran materi. Penjabaran materi ini berbentuk dua, yaitu tutorial guru. Tutorial guru ini adalah penjabaran materi dari guru kepada siswa. Misal metode ceramah seperti biasa yang kalian dengar di depan kelas. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bisa dilakukan jika keadaan normal atau pembelajaran secara normal. Kalian akan dibuat berkelompok, diberikan subtema yang akan kalian kembangkan jadi kelompok kalian masing-masing. Nantinya kalian jabarkan di depan kelas. Namun di dalam keadaan seperti sekarang, keadaan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, mungkin diskusi kelompok ini tidak bisa diterapkan, lebih kepada tutorial dari guru. Selanjutnya, penugasan. Sistem penugasan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu penugasan mandiri atau tugas mandiri, yaitu tugas yang dibuat oleh pribadi siswa. Setiap siswa membuat tugas tersendiri. Atau juga bisa memberikan tugas kelompok, yaitu tugas yang dikerjakan berkelompok, bukan hanya oleh satu individu. Namun di keadaan COVID-19 seperti sekarang ini, saya akan lebih cenderung berikan kalian tugas mandiri, karena keadaan untuk berkumpul bersama masih dibatasi oleh pemerintah. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian di sini ada 3 sistem penilaian, yaitu sistem penilaian harian. Ini sama dengan ulangan harian. Ketika bab setelah selesai dipelajari, akan diberikan 1 koreksi, yaitu dengan penilaian harian. Kalian akan diberikan soal baik berbentuk objektif maupun berbentuk esai yang akan kalian kerjakan. Dan dijawab itu diperiksa oleh guru, sehingga dari sanalah nilai harian kalian ditulis. Selanjutnya adalah penilaian tengah semester. Ini dilakukan ketika pembelajaran sudah setengah berjalan untuk mengetahui sampai di mana kemampuan siswa menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Ini dilaksanakan di akhir semester, yang akan menjadi 60% nilai kalian yang akan dimasukkan kepada nilai raport. Seperti itu. Selanjutnya adalah aspek penilaian atau aspek yang akan dinilai dalam pendidikan agama Hindu dan budi pekerti.
Antara lain, yang pertama, pengetahuan, yaitu aspek penilaian tentang pemahaman teoritis, pemahaman tentang materi yang akan kalian pelajari. Selanjutnya, keterampilan, yaitu aspek penilaian tentang praktek penerapan ajaran agama Hindu yang akan diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, kepribadian, yaitu aspek penilaian tentang sikap dari siswa, baik secara spiritual maupun secara sosial. Baik, selanjutnya adalah tentang sistem penilaian. Setiap penilaian yang dilaksanakan harus ada bukti fisiknya. Tidak boleh dihilangkan jika diberikan ulangan atau penilaian harian. Walaupun kalian dapat 0 sekalipun harus itu disimpan. Agar aman, kalian harus mempunyai buku tugas siswa. Setiap penilaian, setiap tugas dibuat di sana, sehingga dia dalam satu buku, sehingga tidak akan hilang. Yang kedua, ketuntasan belajar minimum adalah dengan nilai 76. Demikian tadi tentang mekanisme pembelajaran agama Hindu yang akan kita lewati bersama. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa meresapi dalam hati dan menerima keputusan yang setelah kita buat bersama. Sekarang, sebelum kita menginjak kepada materi, dalam pendahuluan, ada baiknya saya memberikan kalian tentang pemahaman awal agama Hindu. Yang pertama perlu saya tanyakan pada kalian adalah, apa itu agama? Mungkin dari sejak SD sampai kalian SMP, kalian diajarkan bahwa agama itu adalah berasal dari kata a dan gam. A yang artinya tidak, gam artinya pergi. Jadi agama itu adalah sesuatu yang tidak pergi atau sesuatu yang langgeng. Apa yang langgeng? Apa yang tidak pergi? Mungkin kalau pengertian kalian sekarang sudah dewasa seperti ini, diberikan pengertian seperti itu, mungkin kurang masuk kepada logika kalian. Oleh sebab itu, sekarang saya berikan pengertian agama yang sudah direvisi, yaitu agama adalah ajaran suci yang menuntun umatnya dari kegelapan menuju cahaya spiritual. Sedangkan yang saya ajar di sini adalah agama Hindu. Jadi, agama Hindu itu adalah ajaran suci yang berdasarkan kitab suci Hindu, yaitu Weda, yang menuntun umatnya dari kegelapan menuju cahaya spiritual berdasarkan Weda. Selanjutnya, yang perlu kita pahami adalah, perlukah manusia beragama? Seperti yang saya buat di sini, apakah manusia perlu beragama? Tentu saja jawabannya adalah tidak mutlak. Karena beragama atau tidak adalah pilihan hati setiap orang. Tetapi dengan beragama, setidaknya kita punya pencerahan dalam perjalanan hidup. Selanjutnya, karena kita di sini sebagian besar adalah beragama Hindu. Saya bertanya sekarang, apa bukti kalau kalian beragama Hindu? Beranikah kalian menyatakan diri kalian beragama Hindu? Kalau berani, apa buktinya? Kalau saya berani. Karena buktinya adalah dari sejak dalam kandungan sampai kita meninggal nanti, kita diupacarai dengan ritual-ritual Hindu. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian memahami tentang dasar dari agama, pemahaman dasar agama, sekarang kita lanjutkan ke dalam dasar ajaran dari agama Hindu, yaitu dasar ajaran agama Hindu adalah tri kerangka dasar agama Hindu, yakni 3 pokok intisari dari Weda sebagai ajaran utama dalam agama Hindu. Bagian-bagiannya adalah, yang pertama yaitu Tattva. Tattva adalah ajaran Hindu yang
sifat filsafat atau filosofi. Tattoo ini biasanya lebih menekankan pada bagaimana umat Hindu itu bisa lebih memperkuat keyakinannya. Yang kedua adalah susila, yaitu ajaran Hindu yang berupa tata krama atau pedoman tingkah laku. Dalam Hindu, kita diajarkan bagaimana kita bersifat terhadap orang yang lebih tua, terhadap tempat-tempat yang dikeramatkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah acara, yaitu ajaran Hindu yang bersifat ritual-ritual keagamaan. Inilah nanti yang pertama yang akan kita bahas, yaitu contohnya tentang yadnya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Setelah kita mengetahui dasar dari ajaran agama Hindu, kita akan menuju kepada Pancasrada sebagai inti tatua atau filsafat Hindu. Ini sangat penting karena ini adalah dasar dari keyakinan kalian. Apa itu Pancasrada? Pancasrada adalah inti dari ajaran tattwa. Pancasrada tersebut memiliki pengertian 5 dasar keyakinan umat Hindu dalam penerapan ajaran agama di kesehariannya. Bagian-bagian dari Pancasrada adalah yang pertama, Brahman, yang kedua, Atman, yang ketiga, Karma Pala, yang keempat, Punarbawa, dan yang terakhir adalah Moksa. Setelah kita mengetahui dasar dari ajaran agama Hindu, kita akan menuju kepada Pancasrada sebagai inti tatua atau filsafat Hindu. Ini sangat penting karena ini adalah dasar dari keyakinan kalian. Apa itu Pancasrada? Pancasrada adalah inti dari ajaran tattwa. Pancasrada tersebut memiliki pengertian 5 dasar keyakinan umat Hindu dalam penerapan ajaran agama di kesehariannya. Bagian-bagian dari Pancasrada adalah yang pertama, Brahman, yang kedua, Atman, yang ketiga, Karma Pala, yang keempat, Punarbawa, dan yang terakhir adalah Moksa. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang Brahman, yaitu bagian pertama dari Pancasrada yang telah kita bahas tadi. Brahman adalah ajaran tentang keyakinan terhadap adanya ide Sang Hyang Widi-Wasa beserta segala manifestasinya. Intinya, keyakinan terhadap adanya Tuhan. Penggambaran tentang Brahman ini dalam ajaran Hindu yang terdapat dalam Upanishad adalah ada 2 yang disebut dengan Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nirguna Brahman adalah penggambaran Tuhan yang bersifat suci murni, berada di luar batas pikiran manusia. Yaitu Tuhan dalam hal ini belum bisa dipikirkan bagaimana wujudnya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun, dan tidak ada bandingannya. Sehingga tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Itulah Tuhan yang bersifat nirguna. Maka disebut dia bersifat suci murni. Dan pikiran manusia tidak bisa menjangkau kegaiban beliau. Selanjutnya disebut dengan Saguna Brahman, adalah penggambaran Tuhan sesuai dengan kekuatan imajinasi manusia. Berdasarkan kemahakuasaannya, akhirnya manusia ini memanifestasikan Tuhan dalam wujud dewa dan betara. Wujud dewa dan betara ini
adalah kekuatan dari imajinasi manusia dalam menggambarkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Contohnya, Tuhan adalah mampu menciptakan segalanya. Maka beliau disebut dengan nama Brahma, yang artinya asal mula dari segala yang ada. Tuhan melindungi setiap ciptaannya, maka beliau diberi gelar Narayana, yang artinya dia yang selalu menyelamatkan segala yang ada. Dan demikian juga selanjutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bagian kedua dari Pancasrada, yaitu Atman. Atman adalah gambaran keyakinan umat Hindu dengan adanya percikan terkecil dari Tuhan sebagai sumber kehidupan setiap makhluk. Itu berarti di dalam diri setiap makhluk hidup terdapat percikan terkecil sebagai kekuatan kehidupan makhluk tersebut. Karena beliau adalah merupakan percikan terkecil dari Tuhan, maka sifatnya hampir sama dengan Tuhan, yaitu salah satunya bersifat kekal dan abadi. Karena Atman ini bersifat kekal, ketika mengalami kematian dari suatu makhluk, yang mati, yang rusak hanya badan kasarnya saja, tapi Atman ini tetap tidak hilang seperti itu. Dan karena Atman bersumber dari Tuhan, maka Tuhan disebut sebagai sumber Atman. Tuhan sebagai sumber Atman diberi julukan sebagai Parama Atman. Diberi gelar beliau sebagai Parama Atman, yang artinya Atman dari segala Atman, yang artinya adalah sumber dari segala sumber kehidupan, yang artinya beliaulah yang maha sempurna. Sedangkan Atman ini berada di setiap tubuh makhluk hidup, bukan hanya pada tubuh manusia, tapi juga Atman ini berada dalam tubuh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Atman yang berada di dalam tubuhnya masing-masing ini, baik dalam tubuh manusia, tubuh binatang maupun tubuh tumbuh-tumbuhan, memiliki sebutannya masing-masing. Antara lain, dalam tubuh manusia disebut sebagai Jiwatman, dalam tubuh binatang disebut sebagai Janggama, dan dalam tubuh tumbuh-tumbuhan disebut sebagai Stawara. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan menginjak kepada bagian ketiga dari Pancasrada, yang dikenal dengan nama Karmapala. Karmapala adalah keyakinan terhadap adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan, disebut juga buah daripada perbuatan. Dalam ajaran Hindu, diyakini setiap perbuatan manusia pasti akan ada hasilnya, pasti akan ada buahnya. Bahkan Krishna pun menyatakan dalam Bhagavad Gita bahwa tidak ada karma yang hilang. Setiap karma pasti akan menemukan buahnya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah kita dalam bertindak. Berhati-hatilah dalam berbuat. Bahkan Krishna juga menyebutkan di sana, bukan hanya dalam perbuatan saja. Perbuatan itu sudah mendapatkan hasil. Bahkan sejak di dalam pikiran pun hal tersebut sudah menemukan hasilnya. Dan Krishna akhirnya membagi perbuatan manusia itu menjadi dua. Antara lain, secara garis besarnya,
karma atau perbuatan manusia dalam ajaran Hindu dibagi menjadi dua, yaitu pertama disebut dengan subha karma, adalah perbuatan yang tergolong dalam perbuatan baik, yaitu perbuatan yang sesuai dengan arahan-arahan ajaran agama Hindu. Yang kedua disebut dengan asubha karma, yaitu perbuatan yang tidak baik, dan perbuatan ini digolongkan menyimpang dari ajaran agama Hindu. Apa contoh dari subha karma? Apa contoh dari asubha karma? Saya tidak akan berikan lagi contoh kepada kalian, karena kalian sudah besar, sudah bisa berpikir sendiri. Saya yakin dari sejak SD sampai SMP kalian sudah diberikan contohnya masing-masing. Dan karma pala di dalam menjadi hakim dari perbuatan manusia ini, karma pala tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pertama disebut dengan sancita karma pala, adalah perbuatan di masa kehidupan yang lampau yang tidak sempat dinikmati hasilnya pada saat itu, maka hasilnya akan dinikmati pada kehidupan saat ini atau sekarang. Yang kedua disebut dengan pralabdha karma pala, adalah perbuatan di kehidupan ini hasilnya habis dinikmati pada kehidupan saat ini pula. Dan yang terakhir adalah kriyamana karma pala, yaitu perbuatan pada kehidupan saat ini dan hasilnya tidak sempat kita nikmati pada saat ini, maka hasil dari perbuatan tersebut akan kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya kita menginjak pada bagian keempat dari ajaran Pancasrada yang disebut dengan Punarbawa. Punarbawa sendiri memiliki pengertian adalah keyakinan dalam ajaran Hindu dengan adanya reinkarnasi atau kelahiran yang berulang-ulang. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita membahas tentang Atman, ketika Atman mengalami kematian, yang mati hanya tubuhnya saja, yang rusak hanya tubuhnya saja. Sedangkan Atmannya masih tetap kekal dan abadi. Seperti itu. Atman ini ketika setelah kematian akan keluar dari tubuh dan mencari tempat untuk persinggahan sementara. Sehingga dalam ajaran Hindu, tujuan terakhir dari roh setelah kematian bukanlah surga dan neraka, melainkan dua tempat tersebut hanyalah persinggahan sang roh untuk sementara sebelum terlahir kembali. Dan reinkarnasi dari sang roh atau Atman itu sendiri dalam ajaran Hindu tidaklah tetap. Tetapi reinkarnasi dalam ajaran Hindu bagi setiap Atman bisa mengalami kenaikan ataupun penurunan peringkat atau tingkat. Kenaikan atau penurunan tingkat ini adalah misalnya Atman dari satu binatang ketika sudah meninggal, pada suatu ketika dia akan mengalami reinkarnasi karena binatang ini mungkin binatang yang baik dan luar biasa ketika hidupnya. Dia bisa mengalami kenaikan tingkat. Dia bisa menjadi manusia ketika reinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Atau mungkin binatang ini adalah binatang yang dikorbankan dalam upacara yatnya. Pasti dia akan mengalami kenaikan peringkat.
Sedangkan Atman dari manusia yang meninggal karena dalam hidupnya penuh dengan perbuatan yang tidak baik, sehingga ketika dia reinkarnasi bisa saja dia turun peringkat menjadi seekor binatang seperti itu. Jadi tidak mutlak dari Atman manusia akan terlahir sebagai manusia, tidak. Ini bisa sangat fleksibel, bisa mengalami kenaikan maupun penurunan peringkat. Dan karena tadi saya katakan surga dan neraka hanyalah tempat persinggahan roh, maka dari itu dalam reinkarnasi ini akan terjadi dua kelahiran, yaitu kelahiran dari surga yang disebut dengan surga Syuta dan kelahiran dari neraka yang disebut dengan neraka Syuta. Kelahiran dari surga memiliki ciri-ciri dia akan lahir dengan wajah yang menarik. Dia akan lahir di tempat orang yang berada dan akan selalu mendapatkan nasib yang baik. Sedangkan kelahiran dari neraka Syuta, menurut sastranya, dia akan lahir dengan wajah yang kurang menarik. Lahir di kalangan keluarga yang mungkin kurang mampu dan nasibnya mungkin tidak terlalu mujur seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melangkah kepada materi yang terakhir dari ajaran Pancasrada, yaitu tentang moksa. Moksa adalah keyakinan tentang adanya kebebasan Atman, yaitu kembalinya sang Atman bersatu dengan sumbernya, yakni Parama Atman atau Tuhan itu sendiri. Dalam ajaran Hindu, moksa ini dapat dicapai dengan latihan spiritual yang sangat tinggi. Sangat sedikit orang yang bisa mencapai keadaan ini. Tidak sembarang orang bisa mencapai keadaan moksa ini. Oleh sebab itu, kita tidak bisa melihat secara nyata di zaman sekarang bukti atau contoh orang-orang yang mengalami moksa. Sedangkan dalam ajaran Hindu, moksa ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan moksa ini antara lain, yang pertama disebut dengan jiwa mukti, yaitu moksa yang dicapai semasa orang tersebut masih hidup. Kenapa bisa? Karena dia melakukan latihan spiritual yang sangat tinggi. Karena dia bisa melakukan latihan spiritual yang sangat tinggi, akhirnya dia mampu menemukan jati dirinya, bahwa dia adalah sang Atman, bukan tubuh, sehingga senang susah, bahagia ataupun sedih dirasakan oleh dia menjadi sama. Ketika seseorang ini sudah mengalami keseimbangan perasaan seperti itu, saat itulah dia mengalami jiwa mukti. Dan keadaan jiwa mukti ini bisa didapatkan oleh semua orang kalau kalian sanggup melakukan latihan spiritual yang tinggi seperti itu. Yang kedua, ada tingkatan Videha Mukti, adalah moksa semasa hidup karena memang kelahirannya yang istimewa. Moksa semasa hidup karena kelahiran yang istimewa ini dapat kita lihat pada para awatara yang telah lahir ke dunia untuk menegakkan kebenaran. Karena dari sejak lahir memang para awatara ini sudah mengenal jati dirinya, sehingga dia bisa dikatakan juga mengalami moksa semasa hidup. Yang ketiga, ada yang disebut dengan Purna Mukti, adalah peningkatan dari jiwa mukti setelah orang tersebut meninggal. Latihan spiritualitasnya menempatkan jiwanya setaraf dengan para dewa. Belum menyatu ya, ini baru setaraf dengan para dewa. Dan orang yang mengalami Purna Mukti ini pasti akan mengalami kelahiran untuk sekali lagi, untuk menyucikan jiwanya sekali lagi. Masih mampukah dia
melakukan latihan spiritual, masih mampukah dia menghadapi cobaan-cobaan yang berat dalam kelahiran sekali lagi ini? Maka dari itu, jika dia mampu, dia akan mengalami tingkatan yang sempurna yang disebut dengan Kawilya Mukti, adalah tingkatan moksa yang tertinggi dan sempurna, di mana sang Atman mengalami panunggalan Kaulo lan Gusti, yaitu panunggalan mutlak dengan Tuhan itu sendiri. Berarti sudah benar-benar menyatu. Seperti itu. Baik anak-anak, itulah tadi materi awal dari pembelajaran agama Hindu. Meski belum masuk kepada materi inti, tapi materi awal tadi sangatlah penting untuk kalian pahami. Sehingga sekarang kita akan masuk kepada analisis materi. Yang perlu kita analisis di sini adalah pertama, setiap materi dari bagian Pancasrada memerlukan kemantapan keyakinan. Yang kedua, kadar keyakinan setiap orang pasti berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Saya yakin itu anak-anak yang ada di sini, tingkat keyakinannya pasti berbeda-beda. Yang ketiga, mempelajari Hinduisme, Pancasrada mutlak harus kalian yakini, karena ini adalah dasar keyakinan ajaran kalian. Tetapi masalahnya, naruli dalam hidup untuk meyakini sesuatu pasti harus ada bukti keberadaannya. Nah, disinilah di akhir pembahasan ini Bapak menugaskan pada kalian untuk memberikan bukti tentang keberadaan dari yang pertama, Brahman. Bagaimana kalian membuktikan Brahman itu benar-benar ada? Brahman ini sesuatu yang maha gaib, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tidak bisa kita rasakan dengan pasti keberadaannya. Bagaimana cara kalian meyakini Brahman ini atau Tuhan ini benar-benar ada? Tolong berikan saya bukti. Yang kedua adalah Atman. Atman ini percikan terkecil dari Brahman. Kegaibannya hampir sama dengan Brahman. Mohon beri saya bukti kebenaran dari adanya Atman. Yang ketiga, karma pala. Bisakah kalian membuktikan bahwa hukum sebab akibat itu benar-benar ada? Yang keempat, punarbawa. Ini sangat diragukan kebenarannya. Bahkan orang yang ada yang menyatakan hidup ini hanya sekali. Tapi dalam ajaran agama kalian menyatakan bahwa reinkarnasi itu benar-benar ada. Sekarang, mohon berikan saya bukti bahwa punarbawa ini benar-benar ada. Yang terakhir adalah moksa. Ini adalah di zaman sekarang bisa dikatakan sebagai barang yang amat langka. Sulit sekali dibuktikan kebenaran keberadaannya. Tetapi pasti ada jejak-jejak untuk membuktikannya. Agar keyakinan kalian benar-benar mantap. Mohon dibuktikan. Bagaimana menyatakan bahwa moksa ini benar-benar ada. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian materi pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Jika saya simpulkan, materi pada hari ini adalah yang pertama, tentang mekanisme pembelajaran dalam ajaran agama Hindu dan budi pekerti. Yang kedua, kita menginjak pada pemahaman awal tentang
agama Hindu itu sendiri. Lanjut dari dasar ajaran agama Hindu. Dan materi dasarnya adalah tentang Pancasrada itu sendiri. Dan terakhir, saya akhiri dengan penugasan mandiri tentang membuktikan kebenaran keberadaan dari bagian-bagian Pancasrada itu sendiri, mulai dari Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Baik, cukup pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah di saat Bapak memberikan tutorial ini atau pembelajaran ini, Bapak mohon maaf, karena Bapak juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Dan di akhir kata, Bapak akan tutup dengan Prama Santi. Tapi sebelum itu, untuk jawaban dari tugas yang pertama ini hanyalah tugas pengenalan. Tugas Bapak ingin mengetahui dasar keyakinan kalian. Tolong kalian buat di kolom komentar dari tutorial Bapak ini. Baik, agar menghemat waktu, Bapak akhiri saja dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.